Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kita berdoa dulu ya sekali lagi ya untuk bisa mempersiapkan hati mendengarkan firman malam hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setianya Tuhan yang terus Kau nyatakan atas setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman, kiranya Tuhan berkati lidah bibir hamba supaya bisa menyampaikan apa yang jadi isi hati dan kerinduannya Tuhan. Roh Kudus berbicaralah pada setiap kami, materaikanlah setiap firman-Mu, biarkanlah apa yang ingin Kau nyatakan benar-benar bisa Kau nyatakan, bekerjalah sebebas-bebasnya, bekerjalah seluas-luasnya Tuhan. Kau yang berkehendak dan Kau yang nyatakan kuasa-Mu. Kami mau persiapkan meranah hati kami supaya benar-benar bisa jadi tanah yang subur, benar-benar bisa menerima dan melaksanakan apa yang jadi firman-Mu dan bisa berbuah lebat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kesempatannya sekali lagi buat aku bisa sharing malam hari ini. Tema di bulan ini masih di bulan Oktober tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Hari ini izinkan saya untuk bisa men-sharingkan tentang mengasihi Roh Kudus. 2 minggu lalu kita udah belajar banyak dari Andreas. Yang pertama tentang perkenalan Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus yang seperti apa, Roh Kudus yang bagaimana. Lalu di minggu lalu kita belajar berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, ngomongin berjalan bersama Roh Kudus, nggak cuman sekali aja jalan, terus habis itu selesai. Tapi itu adalah perjalanan panjang sepanjang hidup kita. Dan ngomongin tentang hubungan, ngomongin tentang perjalanan, itu pasti ada yang dimintakan adalah koneksi. Kita bisa berjalan sama Roh Kudus, jalan samping-sampingan tapi diam-diaman. Tapi ada hubungan, ada relasi, ada koneksi yang dibentuk. Nah, untuk bisa ngebentuk relasi atau koneksi, perlu yang namanya kasih. Makanya hari ini kita mau mendalami tentang mengasihi Roh Kudus. Boleh tolong di next? Ya, Roh Kudus itu banyak banget di Alkitab dan difirmankan tentang pribadi yang satu ini. Mungkin kita nggak banyak tahu atau kita banyak dengarnya itu tentang Tuhan, tentang Yesus. Tapi seringkali kita melupakan satu pribadi ini. Padahal pribadi Roh Kudus itu adalah salah satu dari Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu sejajar. Nggak lebih rendah dan nggak bisa dibilang lebih tinggi. Yang lalu-lalu udah dijelasin, ayatnya juga banyak, tapi waktu mempersiapkan bahan ini, aku tertarik untuk secara khusus mendalami dan mempelajari di ayat di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku bantu bacain. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Di sini aku highlight penolong yang lain dan Ia menyertai kamu. Kenapa di-highlight dua kata ini? Karena kita seringkali melupakan bahwa pribadi Roh Kudus itu sebenarnya menyatakan dirinya sejak semula, dinyatakan juga sebagai penolong yang lain. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus itu sering disebut dan umumnya dipanggil sebagai parakletos, dari kata penolong. Para artinya di samping, kaleo artinya aku dipanggil, itu dari bahasa aslinya. Terus maksudnya apa? Kalau para di samping, terus habis itu kaleo dipanggil. Terus berarti dipanggil di samping. Dipanggil untuk di samping, terus fungsinya untuk apa? Sebenarnya dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang udah aku tulis di situ, bunyinya parakletos atau bahasa Latinnya parakletus, artinya pembela atau penolong. Maksudnya, kenapa Roh Kudus itu ada di samping kita? Untuk menemani kita, untuk menyertai kita, bahkan disebut penolong itu artinya helper, kalau di bahasa Inggrisnya, di Amplified, disebutnya comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, artinya menghibur, mengingatkan, menguatkan, banyak hal.
yang bisa dilakukan sama Roh Kudus kalau kita izinkan Roh Kudus ada di samping kita sebagai penolong. Dipanggil. Dipanggil berarti apa? Kita ada juga untuk mau menempatkan Roh Kudus, bukan menempatkan dengan arti yang kayak kita yang panggil terus kita punya kuasa untuk suruh-suruh Roh Kudus, nggak kayak gitu. Tapi kita mengizinkan hati kita untuk mau connect, mengizinkan dia untuk ada sama kita, berjalan bareng. Nggak usir dia, nggak suruh dia pergi, nggak suruh dia menjauhi kita, tapi benar-benar mau dekat di samping, menemani kita, menolong kita. Dan di sini ada kata penolong yang lain. Nah, yang lain itu dari bahasa aslinya alon. Alon itu artinya mempunyai sifat atau kemampuan yang sama dengan yang menyatakan. Nah, di ayat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini, yang bilang ini Tuhan Yesus, aku akan minta kepada Bapa. Berarti dibilang penolong yang lain, berarti yang punya sifat atau kemampuan yang sama dengan yang menyatakan, yaitu Yesus. Kalau pribadinya Yesus, itu adalah pribadi Tuhan dan kita percaya itu, berarti Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan pribadi dalam Allah Trinitas. Jadi di ayat ini benar-benar mempertegas bahwa kedudukan Roh Kudus itu sebagai salah satu pribadi dari Allah Trinitas itu, Tritunggal Maha Kudus. Fungsinya, dia menjadi penolong yang menyertai kita tiap waktu, sepanjang hidup kita. Sayangnya, di ayat ini juga kita tuh bisa ngerti bahwa gak setiap kita tuh mau menerima. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Berarti kuncinya menerima di ayat 17 itu dibilang, bahwa mau menerima penting bagi kita untuk bisa melihat dia. Melihat dan mengenal dia. Di situ disebut dengan jelas. Berarti kalau mau menerima, harus melihat dan mengenal. Malam hari ini kita mau melihat dan mengenal, baru kita bisa bilang bahwa aku mengasihi. Kita mau sama-sama belajar mengasihi lebih lagi. Boleh tolong di next slide? Nah, kita udah sering dengar nih ya, kalau dalam sebuah hubungan, atau di quotes-quotes yang terkenal gitu, pasti sering dengar pepatah ini. Tak kenal, maka tak sayang. Terus tiba-tiba ada yang bilang, note, ya kalau udah kenal juga belum tentu disayang, ya kasihan gitu. Tapi justru makanya kita hari ini mau kenal pribadi Roh Kudus supaya kita bisa sayang. Jangan sampai kita bilang kita sayang, padahal kita nggak kenal, dan sampai kita bilang sayang, tapi itu padahal di mulut doang. Jangan sampai kita bilang sayang, padahal nggak ada tindakan kita yang menunjukkan rasa sayang sama Roh Kudus. Terus ada pertanyaan selanjutnya, bilang mengasihi. Mengasihi itu apa sih? Mengasihi itu menaruh kasih. Berarti ada apa yang kita berikan? Ada sesuatu yang bisa kita sampaikan dan berikan juga ke orang-orang. Kita tuh cenderung fokus sama satu hal yang bilang bahwa namanya kasih itu pasti take and give. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kita seringkali mengharapkan kita menerima sesuatu. Kita seringkali mengharapkan kita menerima sesuatu baru kita bilang bahwa oh kita tuh mengasihi, kita tuh mendapatkan kasih. Kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan menerima. Padahal namanya kasih, ya udah. Bahasa Indonesia tuh amat sangat jelas dan bagus. Kasih artinya memberi. Titik. Jadi ya harusnya kalau kita ngomongin kasih, jangan pernah mengharapkan untuk kita mendapatkan, oh kalau aku nggak menerima, berarti dia nggak sayang sama aku. Oh itu menuntut. Kata kasih tuh nggak kayak gitu. Kalau kasih ya udah selesai, memberi. Titik. Jadi waktu kita bilang mengasihi, berarti kita menaruh kasih, bukan mengambil ya. Tapi kita menaruh kasih. Ada waktu kebersamaan yang juga dibangun. Ada pengalaman yang kita alami, dan pengalaman yang kita jalani bersama pribadi itu. Baru kita bisa bilang bahwa aku mengasihi dia, aku mengasihi kamu. Ada kasih yang kita berikan, ada waktu kebersamaan yang kita habiskan sama dia. Dan ngomongin tentang kasih, ngomongin tentang mengasihi, pasti nggak bisa lepas dari 3 poin ini. Terus mengenal pribadinya, siapa sih orang yang mau kita kasihi? Orang mana sih? Kayak apa sih bentuknya? Kan kita penting untuk tahu bahwa, oh ini nih, si Christian yang ini nih, yang orangnya begini-begini. Kenali dulu pribadinya.
oh Andreas yang begini-begini, kita tahu bentuknya seperti apa, terus habis itu personalitinya kayak gimana, kita mesti tahu kayak gitu, benar-benar kenal dan dekat, baru kita bisa bilang bahwa aku mengasihi. Nah yang kedua, hargai peran serta kehadirannya. Banyak orang bilang, aku tuh sayang sama dia, aku tuh mengasihi dia loh, kok nggak percaya sih? Gimana bisa bilang mengasihi kalau bahkan kita nggak menyadari perannya? Kayak misalkan gini, peran itu membedakan antara kasih yang kita taruh. Kalau kita anggap dia si A sebagai pacar kita, pasti kita perhatiinnya lebih dong daripada hubungan pertemanan. Jangan kayak nuntut teman kita untuk bisa lakuin sesuatu yang kayak kita pacaran gitu, atau kalau misalnya belum nikah masih temenan, disayang-sayang ya kayak suami istri, ya nggak boleh begitu. Tidak seperti itu, Ferguso. Itu kita harus tahu peranannya, baru kita bisa menempatkan rasa sayang kita yang sebenarnya. Nah, makanya waktu kita bilang kita mau mengasihi Roh Kudus, kita harus sadar peranan-peranan apa yang Roh Kudus miliki. Dan bahkan peranan kita, kalau kita telah dikasih Roh Kudus, terus apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa menyenangkan Roh Kudus juga, untuk bisa menghargai kehadirannya. Kita tuh bahkan seringkali menjadi pribadi yang nggak fair. Karena tanpa sadar tuh kita cuekin kehadirannya. Ya, dia ada di dalam hati kita. Setiap kita yang menerima Tuhan Yesus, sebenarnya menerima dia di dalam kita. Menerima Roh Kudus juga tinggal di dalam kita. Tapi kadang kita nggak notice itu. Kadang kita mengabaikan pribadi Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan ini sebenarnya sangat amat disayangkan. Gimana kita mau bilang sayang? Bahkan perannya pun, kehadirannya pun kita cuekin. Kita nggak notice bahwa ia ada di dalam kita dan ia ada menyertai kita, di samping kita. Nah yang ketiga, yang kita perlu lakukan untuk bisa bilang bahwa kita sayang loh, kita mau mengasihi loh, itu adalah melakukan apa yang disuka dan menjauhi apa yang nggak disuka. Kita sering bilang, aku tuh sayang gitu, tapi yang hal-hal yang nggak bagus, yang ngeselin, yang jelas-jelas dia takut, malah kita sering isengin gitu. Annoying buat orang yang kita bilang kita sayang, misalkan nggak suka sama kecoa, terus kita kasih kecoa di depannya gitu. Bukan sesuatu yang menunjukkan rasa kasih kita. Bukan sesuatu yang menunjukkan rasa kita mau memberikan sesuatu yang terbaik. Malah yang dia takuti, malah yang dia nggak senangi, itu yang kita berikan. Seringkali tanpa sadar kita lakukan itu. Tuhan pribadi yang nggak pernah lakukan itu. Segala sesuatunya yang diberikan ke kita itu yang terbaik. Cuma sayangnya seringkali kita gagal paham karena Tuhan itu begitu maha kuasa. Dan kita, otak manusia itu terbatas. Kan dibilangnya kalau di IPA kan cuma sebesar genggaman tangan manusia, kepalan tangan manusia. Jadi melawan Tuhan yang besar banget ya gak akan sebanding. Itu dia, makanya kenapa kita sering gagal paham sama kasih dan kuasanya Tuhan. Nah, itu tadi 3 aspek untuk bisa ngomong tentang kasih, dan 3 aspek itu juga yang harus kita punya dan kita lakukan untuk bisa bilang bahwa kita sayang. Boleh tolong di next slide? Nah, ngomongin tentang mengenal pribadi Roh Kudus, ini nih pertanyaan yang muncul dan benar-benar bisa harus kita tanyakan dan kita harus punya jawabannya juga adalah, siapakah Roh Kudus bagi kamu? Kalau pertanyaan ini ditanyakan, bisa nggak sih kita kira-kira jawab, Roh Kudus itu siapa ya? Roh Kudus itu gimana ya? Yang kayak apa ya? Yang seperti apa ya? Kalau kita bisa jawab ini, setidaknya kita bisa punya gambaran bahwa poin pertama tadi tentang mengenal pribadi Roh Kudus itu kita bisa jawab. Karena pengenalan akan pribadi Roh Kudus itu begitu penting. Harusnya kita mengenal bukan dari apa kata orang, tapi benar-benar dari perjumpaan dan pengalaman pribadi kita bersama dengan Roh Kudus. Terus kalau misalkan ditanya, tapi aku belum tahu, tapi aku belum ngerti pribadi Roh Kudus itu yang seperti apa dan gimana. Gimana aku bisa kenal? Ada nggak tuntunan buat kita kenal sama pribadi Roh Kudus? Ada. Kalau mau tahu, baca Alkitab kita. Aku bukain, aku bantu untuk bahas ada 7 pribadi, bukan 7 pribadi, sorry, 7
uh, 7 cara atau 7 hal yang bisa kita kenal sebagai pribadi Roh Kudus gitu. Siapakah Roh Kudus bagi kamu? Nah ini at least setidaknya ada 7 poin yang bisa kita sebutkan. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah pengajar yang mengajar kita. Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 16. Aku bantu bacain. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain menyertai kamu selama-lamanya. Dan setelah itu ada di Yohanes 14 ayat 26. Aku bukain ya, Yohanes 14 ayat 26. Bunyinya seperti ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang pertama, Roh Kudus sebagai pengajar. Apakah benar-benar kita mau memposisikan diri kita sebagai orang atau pribadi yang diajar? Apakah kita pernah ngerasain itu? Pribadi Roh Kudus yang mengajar? Mengajarnya banyak hal, mengajar kebenaran, mengajar hal-hal yang baik. Apakah kita pernah merasakan hal itu? Kalau memang belum, coba kita buka hati. Kita nyatakan bahwa, Roh Kudus, aku mau lebih lagi diajar sama Engkau. Kalau belum bisa di poin yang pertama ini, coba kita masuk ke poin yang kedua. Roh Kudus sebagai pribadi yang membantu kita bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi ayatnya ada di Yohanes 15 ayat 26. Bunyinya seperti ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini kata-kata Yesus. Jadi dengan adanya pribadi Roh Kudus ini yang menuntun kita mewartakan Tuhan, yang menuntun kita bisa bersaksi, jadi saksinya Tuhan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah benar kita yang udah ngaku sebagai anak Tuhan mengikut Kristus, benar-benar mau mewartakan Tuhan Yesus dan bersaksi, dituntun sama Roh Kudus? Apakah Roh Kudus ini benar-benar sudah membantu kita untuk bisa menjadi pribadi yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Apakah justru malah, aduh, aku takut buat bersaksi, ayo cepat bersaksi tentang Tuhan, tentang baiknya Tuhan, tentang luar biasanya Tuhan, aku nggak bisa. Itu berarti tanpa sadar kita bilang bahwa nggak ada Roh Kudus dalam kita yang membantu kita bersaksi. Padahal kalau kita mau sadar, Roh Kudus yang membantu kita bersaksi. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena apa yang bisa kita omongin lewat mulut, bibir kita, tapi karena Roh Kudus yang bantu kita untuk bersaksi, menyaksikan tentang kedahsyatannya Tuhan. Kalau ini pun belum bisa kita bilang, siapakah Roh Kudus bagi kamu? Roh Kudus yang bantu aku bersaksi. Kita coba ke poin yang ketiga. Penuntun. Siapakah Roh Kudus bagi kamu? Oh, Roh Kudus penuntun bagiku. Ada ayatnya di Yohanes 16 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah pribadi yang menuntun kita. Pertanyaan yang sama, apakah selama ini kita mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, melakukan kebenaran, memimpin hidup kita, untuk benar-benar melakukan apa yang sudah difirmankan yang ada di Alkitab? Apakah kita masih lebih banyak menentang? Sudahkah kita bisa bilang bahwa Roh Kudus yang menuntun kita? Atau malah kita yang mau sibuk sama diri kita? Mau-maunya diri kita? Yang mana? Apakah kita bisa bilang Roh Kudus menuntun kita? Kalau poin ketiga ini juga belum bisa kita lakukan. Kita belum mengenal Roh Kudus sebagai penuntun kita. Coba kita cek di poin yang keempat. Roh Kudus yang menginsafkan kita. Apakah kita kenal Roh Kudus sebagai pribadi yang menginsafkan kita dari dosa? Di Yohanes 16 ayat 8 ditulis, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Apa yang kita lakukan itu benar. Apa yang dosa di stop. Apa yang benar dilakukan lagi. Roh Kudus bisa jadi alarm buat hidup kita. Seharusnya seperti itu.
Pertanyaannya, apakah selama ini kita mengizinkan dan mengenal pribadinya sebagai pribadi yang menginsafkan kita dari dosa? Atau malah kita sering kali lebih menikmati dan enjoy sama kubangan dosa. Sampai waktu ada Roh Kudus mengingatkan kita, enggak mau denger. Enak nih dosa, nikmat nih. Enakan ini daripada dengeran sama Roh Kudus. Gimana kita mau bilang bahwa Roh Kudus sebagai pribadi yang menginsafkan kalau kita lebih nikmatin dosa yang kita punya, dosa yang kita lakukan. Kalaupun yang poin keempat ini kita belum lakukan dan kita belum mengenal Roh Kudus sebagai pribadi yang menginsafkan, 5 ini. Roh Kudus yang menugaskan, pribadi yang memberikan tugas. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Kutentukan bagi mereka. Roh Kudus punya tugas khusus buat Saulus, buat Barnabas, buat Paulus, buat siapapun itu. Setiap pribadi masing-masing, anak-anak Tuhan yang percaya bahwa ada Roh Kudus dalam kita, ada tugas khusus yang diberikan Tuhan. Dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk, kamu, aku tugasi untuk melakukan ini dan itu. Pertanyaannya, tahu nggak tugasnya apa? Kalau kita belum tahu tugasnya apa, coba gumuli, cari tahu. Roh Kudus tugasin apa ya? Roh Kudus, aku mau kenal Roh Kudus lebih lagi. Tugas apa yang Roh Kudus mau untuk aku kerjakan? Gumuli lebih lagi. Tanya, supaya kita bisa bilang bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi yang menugaskan kita untuk melakukan visi dari Tuhan. Walaupun yang poin kelima ini belum. Coba, pernahkah kita masuk ke poin yang keenam ini, menganggap Roh Kudus sebagai bisa membantu kita berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan? Itu ada di Roma 8 ayat 26. Bunyinya, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau kita terlalu sedih, kita terlalu pusing sama keadaan, sampai bingung untuk berdoa, bahkan bahasa tetesan air mata kita itu dinilai sama Tuhan. Roh Kudus bantu kita untuk mengungkapkan apa yang bahkan nggak muncul, nggak keluar dari lidah bibir kita. Itu Roh Kudus yang bantu kita untuk Bapa, untuk menyampaikan isi hati kita. Dan dengan Tuhan-Tuhan yang nggak terucapan itu, Roh Kudus tunggu dan menuntut kita untuk bisa menyampaikan kerinduan dan isi hati kita. Bukannya, ataukah kita sibuk berdoa kayak bertele-tele, doanya minta ini, minta itu, kayak seolah-olah maksa. Apakah kita benar-benar mengizinkan dia sebagai penolong kita untuk berdoa juga? Tuhan yang nggak terucapkan? Kalau itu pun belum, kita koreksi sama-sama. Dan untuk poin yang terakhir, miracle worker, apakah pribadi Roh Kudus bagi kamu? Banyak hal atau banyak orang yang mengenal pribadi Roh Kudus karena hal ini. Roh Kudus itu membuat mujizat yang wow, luar biasa. Dari zaman dulu, dari zaman perjanjian lama, dari Alkitab ditulis, perjanjian lama, perjanjian baru. Mujizat dinyatakan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Betul. Dan itu ada ditulis di Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Terus pertanyaannya, kalau aku nggak nikmatin mujizat, berarti nggak ada Roh Kudus dong? Nggak kayak gitu juga. Kita bisa bernafas, kita bisa menikmati diri kita sehat, di tengah situasi yang banyak corona, kita masih bisa hidup, masih bisa banyak hal yang kita nikmati. Itu juga adalah berkat karunia, dan itu juga adalah mujizat yang Tuhan kasih buat setiap kita. Itu juga adalah hal luar biasa yang harusnya kita sadar, bahwa Roh Kudus begitu dahsyat mengerjakan karunia, mengerjakan mujizat-mujizat dan kuasanya yang dahsyat itu dalam hidup kita juga. Nah, kalau misalkan kita menyadari ini, kita bisa bilang, siapakah Roh Kudus bagi kamu? Roh Kudus adalah pengajar, Roh Kudus adalah menuntun aku bersaksi, Roh Kudus adalah penuntun aku untuk bisa hidup benar.
Roh Kudus menginsafkan aku, Roh Kudus menugaskan aku, Roh Kudus bisa membantu aku berdoa, Roh Kudus bisa membuat mukjizat bagi aku untuk melakukan banyak hal dan memuliakan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita nyatakan, siapakah Roh Kudus bagi kita? Pertanyaannya, kalau ini besok atau ke depannya ditanyakan, siapakah Roh Kudus bagi kamu? Bisakah kita ngejawab, siapakah Roh Kudus bagi kita? Harusnya kita bisa ngejawab ini setelah kita mengalami hubungan dengan Roh Kudus. Keistimewaan kebersamaan adalah keintiman. Milikilah pengenalan pribadi dengan Roh Kudus dari hasil keintiman kita, dari hasil hubungan pribadi kita sama pribadi Roh Kudus. Boleh tolong di next slide. Nah, setelah kita tahu bahwa siapakah Roh Kudus, yang kedua tadi mengenal peranan Roh Kudus. Tadi udah sempat disebut bahwa Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu pengajar, Roh Kudus itu mengingatkan firman. Ada di Yohanes 14 ayat 26, jadi bisa dibuka sendiri. Roh Kudus itu juga menginsafkan dunia dari dosa, itu ada di Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus itu juga memberikan karunia-karunia yang membangun, jadi saksinya Ibrani 2 ayat 4. Dan juga 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11, itu juga artinya yang mengisahkan tentang 9 karunia Roh Kudus. Itu benar-benar kita sudah sadari bahwa oh Roh Kudus itu tuh perannya seperti itu loh. Yang seluar biasa itu loh. Pertanyaannya selanjutnya, kalau kita udah tahu peranannya, kita kasih space nggak? Kita sadar nggak? Kita merasa dirinya, pribadinya itu kita butuhkan nggak? Kita merasa dirinya, pribadinya itu kita berikan ruang dan tempat untuk berkarya sesuai sama apa yang dia lakukan nggak? Itu justru pertanyaan yang lebih besar. Seringkali kita tahu dari Alkitab, Roh Kudus itu luar biasa A, B, C, D, sampai Z. Roh Kudus itu kata ayat firman A, B, C, D, semua yang tadi ini disebutin ada di situ, tertera di slide ini. Tahu, penghibur, pengajar, segala macam. Tapi peranannya cuman jadi teori doang kalau kita nggak izinkan Roh Kudus itu hadir dan benar-benar tinggal dan benar-benar berkarya. Intinya adalah apakah kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus berperan, hadir, dan kita sadar itu. Dan kita benar-benar Roh Kudus, yuk berkaryalah seluas-luasnya, berkaryalah sebebas-bebasnya. Aku tahu Roh Kudus luar biasa, aku tahu Roh Kudus engkau mulia, aku tahu apa yang kau lakukan, berkaryalah. Nah, apakah kita mau juga untuk memberikan diri kita untuk bisa mengizinkan Roh Kudus berkarya seluas-luasnya bagi kita? Kalau kita kenal sama peranannya, kita tahu apa yang dia lakukan, kita mengizinkan dia bekerja luar biasa, dan hubungan kita pasti akan lebih intim, karena kita bisa menyatakan bahwa aku bisa lebih mengasihi Roh Kudus dengan mengenal peranannya. Boleh tolong di next slide? Nah, kita ngomongin tentang Roh Kudus, kita ngomongin tentang hubungan, kita balik lagi ke akarnya. Ada 3 level hubungan. Di sini aku tulis tubuh, jiwa, dan roh. Ngomongin tentang hubungan, kalau balik ke hubungan yang paling umum, itu secara fisik. Orang cenderung tertarik dari fisik. Dari ketertarikan fisik, terpesona, lihat kecantikan, terpesona, lihat apa yang secara tubuh kelihatan, gitu, secara mata jasmani kelihatan. Nah, Roh Kudus itu tuh sering kali disebut kayak, oh, apa sih wujudnya? Oh, sering disebut dengan diperumpamakan dengan air, diperumpamakan dengan angin. Ini ada feedback ya. Ada mic yang nyala, bolehkah dibantu? Ya, slide-nya juga keputus ya. Aku bantu ini. Seringkali kita taunya pribadi Roh Kudus itu sering disebut dengan oh air, oh angin, oh api gitu. Terus habis itu yang terlihat oleh mata, oh seperti burung merpati, oh urapan minyak, oh curahan minyak, segala macam. Hanya levelnya fisik. Sebenarnya ini levelnya yang paling rendah. Melakukan mujizat dan berkarya atau menyatakan dirinya sebagai
satu hal yang kasat mata dan kita bisa pahami dengan mata kita, itu karena Tuhan begitu luar biasa. Dan kalau Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang sifatnya spiritual banget atau supranatural sekali, mungkin kita terbatas dan kita malah sebagai manusia takut. Tuhan izinkan juga kita untuk menikmati pribadi Roh Kudus dari level hubungan yang pertama, mengenal dari fisik dulu, dari tubuh dulu, yang bisa kasat mata kita lihat. Kayak misalkan ini, di sini ada air, ada biasanya dibilang bahwa oh Roh Kudus itu seperti air, terus bisa kelihatan. Oh iya bisa kelihatan, bisa dirasakan, bisa dirasakan. Terus habis itu bisa bilang kayak, oh Roh Kudus itu kalau misalkan air bisa dilihat, terus setelah itu apa yang Roh Kudus akan buat dan akan lakukan, apa yang Roh Kudus akan bisa kerjakan. Kita tuh sering ngelihat mata kita aja terbatas di situ. Terus kita bisa bilang bahwa, oh wow, kalau Roh Kudus lakukan mujizat, kesembuhan segala macam. Tapi kalau cuman kita lihat di levelnya, di sebatas fisik aja, itu level yang paling rendah loh sebenarnya. Kalau pengenalan kita cuma sebatas fisik aja. Karena Tuhan izinkan kita mengenal di level fisik, level yang paling rendah itu untuk menjembatani kita, mengenal pribadinya yang dahsyat. Kayak misalkan ini tadi, air. Kalau kita lihat air ini segini. Terus habis itu kalau yang terjadi seperti ini. Nanti gelasnya kosong setelah diminum. Tunggu ya, sebentar ya. Kalau gelas ini kosong, terus bisa bilang, loh Roh Kudus nggak ada lagi dong. Secara fisik, secara wujud, mana gitu. Kalau kita cuman ngomong level hubungan secara fisik, secara kita lihat kasatnya tubuh doang, itu yang berbahaya. Karena kita bisa bilang bahwa aku nggak lihat lagi pribadinya, nggak ada lagi. Mana? Itu yang dipertanyakan. Jadi karena keterbatasan itu, jangan sampai hubungan kita sebatas fisik aja. Padahal pun sebenarnya kalau kita ini tadi airnya diminum, Roh Kudusnya nggak hilang. Misalkan kalau ini diibaratkan sebagai Roh Kudus, kalau ini sudah diminum, airnya nggak hilang, tapi airnya ada di dalam aku karena aku sudah meminumnya. Sama, batas fisik atau hubungannya sebatas ngomongin tubuh di luar kasat mata. Jadi kesannya kita nggak lihat lagi. Makanya kita harus elevate masuk ke level hubungan yang berikutnya, yaitu level jiwa. Nah, di level jiwa ini, contohnya yang paling menunjukkan adalah Daud dan Yonatan. Mereka tuh sama-sama saling mengasihi, sama-sama terpaut jiwanya. Bukan terpaut dalam artian mereka punya ketertarikan terus homo gitu, enggak sama sekali. Tapi ketertarikannya bukan ketertarikan fisik lagi. Terpaut, terus mau sama-sama mengasihi, dan bahkan satu sama lain saling mengasihi dan luar biasa. Nah, itu levelnya lebih tinggi lagi, benar-benar kayak jaga, mau sama-sama saling membantu untuk bisa makin maju. Itu yang dilakukan Daud dan juga Yonatan. Nah, sama seperti kita. Kalau kita udah mau di level hubungan yang selanjutnya, di next step itu, apakah kita juga benar-benar sudah sejiwa atau udah terkonek lebih lagi sama yang namanya Roh Kudus itu? Itu yang harusnya kita miliki juga. Dan di level yang paling tinggi yang lebih lagi adalah di level roh. Hubungan di level roh. Karena nggak cuma terbatas kasat mata fisik, atau nggak cuma terbatas terpaut jiwanya. Dan bahkan di Yohanes 4 ayat 23-24 itu kan kita juga diminta oleh Tuhan bahwa menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Mau ngomong hubungan yang deep, itu harus secara roh yang paling dalam. Juga ada di 1 Korintus 2 ayat 11, nanti bisa dibantu untuk dibuka sendiri. Kayak misalkan kita tahu bahwa di level hubungan secara roh itu terkoneksi. Kita udah satu hati, sevisi. Waktu dia suka apa kita tahu, dia mau apa kita bisa paham.
tanpa harus dikatain lagi, diomongin lagi secara verbal. Tapi kita benar-benar kayak, oh aku bisa tahu nih, kalau aku lakuin ini Roh Kudus disenangkan. Oh aku bisa kerjakan ini, aku tahu Tuhan disukakan. Oh kalau aku lakukan ini, oh berarti Tuhan nggak suka. Itu berarti ada pengenalan kita, penyembahan kita, hubungan kita di level roh. Dan itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki, menyembah dan punya level hubungan di level roh. Karena kita diharapkan juga menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Boleh tolong di next. Di sini, yang terakhir adalah journey. Roh Kudus menuntun kita untuk bisa punya pengalaman sama pribadinya. Kita pertama harus kenal personalitinya. Di sini ada gambarnya pensil. Mungkin pertama kayak kertas kosong. Belum tahu pribadi apa ya, seperti apa ya Roh Kudus. Milikilah pengalaman dan journey perjalanan spiritual dengan Roh Kudus. Kita bisa catat apa ya yang Roh Kudus buat, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidupku. Kita mungkin nggak sadari selama ini, tapi yuk sama-sama aku mau ajakin teman-teman semuanya buka mata, buka hati. Roh Kudus itu berkarya begitu luar biasa. Tulis yuk, catat. Apa aja yang udah Roh Kudus buat? Apa aja yang udah Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, dan itu pasti luar biasa. Kesehatan, keluarga, segala macam indah-indahnya hidup kita, itu pasti karena kasih karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatakan hal itu untuk bisa kita nikmati. Catat personality apa, kepribadian seperti apa, pengenalan seperti apa yang kita tahu dari Roh Kudus, pribadinya seperti apa. Oh, yang mengajar, yang apa tadi, bisa nggak kita catat dari hubungan kita, perjalanan kita dengan Roh Kudus. Terus waktu kita udah punya hal itu, yang kedua, posisi. Di manakah kita menempatkan Roh Kudus dengan peranannya, dengan personality tadi yang semua banyak itu, yang udah kita catat dan ada di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita. Di manakah kita letakkan pribadi Roh Kudus itu? Kita posisikan pribadi Roh Kudus itu. Apakah kita bilang kayak, oh aku tuh percaya Roh Kudus, aku tuh tahu Roh Kudus. Tapi kita tempatin Roh Kudus waktu kita butuh aja. Kayak waktu kita berharap, kita baru berdoa, Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin, oh Roh Kudus tuntun. Kayak Roh Kudus itu kita masukin di satu kotak, terus kita panggil kalau kita butuh. Apakah seperti itu? Apakah Roh Kudus kita tempatkan juga, kita posisikan juga sebagai pribadi yang memegang setir kita. Jadi dia boleh mendrive kita kemanapun dia mau kita ada, kemanapun kita mau, kemanapun kita harus pergi, di posisi mana dia ada, di posisi mana kita tempatkan dia, di posisi mana kita taruh Roh Kudus itu untuk bisa ada dan tinggal dalam hidup kita. Dan dia yang akan menerang hidup kita untuk sampai ke direction, ke arah, ke tempat, ke tujuan di mana kita seharusnya jadi anak yang paling benar-benar Tuhan ingini, yang benar-benar bisa sesuai sama targetnya Tuhan, yang benar-benar bisa sama pribadi Tuhan yang Tuhan mau. Aku berdoa, aku berharap kita semua yang benar-benar punya hubungan sama Roh Kudus, sama Tuhan, itu benar-benar bisa mengenal pribadinya, mengenal dia secara personality, dan benar-benar bisa memposisikan pribadinya, benar-benar jadi pribadi yang terutama dan utama dalam hidup kita. Gak cuma kita kesampingkan, tapi benar-benar bisa menyertai kita, ada di samping kita selama-lamanya. Karena tadi parakletos itu artinya ada di samping kita. Dan tapi benar-benar untuk menyertai kita, supaya kita benar-benar sampai ke arah, ke target di mana Tuhan mau kita capai, di direksinya kita. Itu yang Tuhan ingini untuk bisa kita achieve sama-sama. Aku rindu untuk ajak teman-teman bisa bersatu dalam doa. Kita tutup malam hari ini dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Bapa-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, materaikanlah firman-Mu, kiranya Roh Kudus, Engkau yang hadir dan
membuat kami benar-benar bisa memahami siapa pribadimu dalam hidup kami. Kami bisa mengenal Engkau, benar-benar bisa melihat Engkau dalam hidup kami. Kami menyadari kehadiran-Mu, ya Roh Kudus. Kami benar-benar bisa menjadikan Engkau pribadi yang kami amat sangat perlukan. Kami menyadari peranan hidup-Mu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, kami mau terus dituntun. Kami mau memposisikan Engkau sebagai uh, pribadi yang mendrive kami sampai ke direksinya Tuhan yang Tuhan ingin benar-benar kami capai. Kami bersyukur karena Kau pribadi yang sangat baik. Kau mengizinkan kami untuk terus tumbuh. Kalaupun kami berdosa, Kau menginsafkan kami dari dosa kami. Roh Kudus, ajar kami mau terus bekerja, kami mau terus ada dan belajar untuk dengar-dengaran sama Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, seperti kasih-Mu yang begitu luar biasa yang terus Kau nyatakan atas setiap kami. Hamba telah selesai berbicara, Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyatakan isi hati Tuhan lebih lagi dan kami bisa melakukan apa yang telah Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa dan harapan kami, terpujilah nama Kristus. Haleluya. Amin.